Shalom Bapak Ibu. Tadi lagu pujian yang terakhir lebih dalam lagi gitu ya. Saya tiba-tiba teringat Bapak Ibu dengan binatang yang namanya anjing. Ya, binatang yang namanya anjing. Saya gak pelihara anjing, tapi dulu pernah waktu saya belum menikah dengan istri saya tuh, saya tinggal sama keluarga saya melihara anjing. Sebetulnya ada satu hal, dan sekarang saya tertarik sekali mengikuti kalau di TikTok tuh cerita tentang anjing. Kan suka ada aja kan di TikTok kan, ya nggak, anjingnya bagaimana dia memperlakukan majikannya, hubungannya dengan majikannya. Ada satu hal yang saya lihat menarik itu. Suatu saat ini di TikTok ini ada seorang perempuan, wanita, diceritain bagaimana kalau anjing itu mengasihi majikannya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pelihara anjing lebih tahu dari saya. Dia bilang begini, katanya salah satunya ya. Dia kalau menatap kita, tuh anjing kalau menatap kita, dia menatap dengan penuh cinta. Waduh, saya bayangin, saya dikasih contoh filmnya, oh iya ya. Jadi kayak kerinduan. Ya. Kemudian kalau kita pulang dari pergi, nggak usah lama-lama, 5 menit aja, dia kegirangan setengah mati. Dia berlompat-lompat, udah senang sekali. Dia seakan-akan ingin selalu dekat dengan kita. Selalu ingin dekat dengan kita. Wah, kalau kita sampai elus-elus ya, wah dia kegirangan luar biasa. Saya berpikir pada waktu Tuhan Yesus didatangi seorang perempuan dari mana ya, yang dibilang remah-remah, jadi saya ingat nih. Sebentar ya. Ada perempuan, dikatakan dia datang kepada Yesus. Ya, bukan orang Israel. Perempuan apa yang ingat nggak? Venesia. Ceritanya anaknya sakit, dia datang kepada Yesus kan. Datang kepada Yesus, kemudian ya minta anaknya disembuhkan. Yesus bilang, nanti aku datang untuk anak-anak, bukan untuk disamakan dengan seekor anjing. Saya pikir selama ini kita berpikir anjing itu Tuhan mengumpamakan perempuan yang bukan orang Israel itu seperti seekor anjing. Saya pikir Tuhan kok merendahkan sekali ya. Tapi setelah saya melihat karakter anjing, itu luar biasa. Ya. Bahkan kalau saya perhatikan, kalau anjing itu iya enggak, sudah tinggal satu rumah dan diadopsi sama orang tua, sama yang punya rumahnya. Tuh orang tua tuh memperlakukan anjing itu seperti anaknya. Nanti Bapak Ibu ngeliat di TikTok, Mami, kenapa? Kenapa kamu lagi marah sama Mami? Gitu loh kalau di TikTok gitu ya. Ya enggak? Saya perhatikan Bapak Ibu, saya perhatikan ternyata Tuhan mengumpamakan dia orang yang bukan orang bangsa Israel itu sebagai anjing, bukan menghina. Dia ingin menunjukkan kepada kita sebagai orang-orang yang tadinya ya sebetulnya hidup di dunia ini, karena kita ini bukan keturunan Abraham secara jasmani, dikatakan sebetulnya kita ini orang yang tidak punya pengharapan, tapi karena kasih karunia Tuhan kita diangkat jadi anaknya. Seharusnya ya kita itu harus bersikap seperti anjing terhadap Tuhan. Kadang-kadang kalau anak aja suka berontak, suka ngelawan, bener nggak? Ya suka membantah, yang punya anak suka begitu kan? Tapi kalau saya perhatiin, anjing paling guguk gitu loh. Dia, Bapak Ibu coba perhatikan, saya nggak pelihara anjing, tapi saya bisa menjiwai bagaimana anjing itu kalau sudah jatuh cinta, ya sudah diadopsi sama satu keluarga, dia benar-benar mencintai keluarganya, keluarga itu, ya nggak? Bahkan kalau yang dididik dari anak kecil, ya anaknya dia punya keluarga itu punya bayi, kemudian ada anjing, tuh anjing itu memperlakukan bayi itu loh seperti anaknya sendiri, ditungguin kayak bodyguardnya, benar nggak seperti gitu? Pernah nggak sih Bapak Ibu nonton TikTok kayak gitu? TikTok aja deh nonton, ya. Nah, saya pikir ya Tuhan mengadopsi kita dari seekor anjing dengan tujuan agar kita mempunyai hubungan sama Dia. Seperti anjing dengan majikannya. Selalu ingin dekat Tuhan. Selalu ingin dekat majikannya. Ya. Jadi kalau saya lihat iya ya.
Anak aja kadang-kadang suka ngelawan loh, suka protes, bener nggak? Suka berontak. Tapi tuh anjing nurut sekali. Lebih-lebih kalau dia tahu majikannya sangat sayang sama dia, sepertinya dia serahkan hidupnya untuk majikannya. Bener nggak? Bener nggak begitu? Siapa sih yang punya anjing, coba pelihara anjing? Tuh, bener nggak begitu? Sepertinya hidupku sudahlah untuk engkau sepenuhnya. Tapi kalau anak aja beda loh. Anak maaf nih, sudah nikah aja sudah beda, benar nggak? Iya nggak? Sudah nikah aja sudah beda, ya sudah beda. Ya kita nggak salahin, anak kalau sudah menikah jadi beda nggak? Kita nggak salahin. Memang begitu kodratnya dan memang harus begitu. Tapi saya merenungkan, ya tadi di sini saya merenungkan, ya kalau Tuhan menganggap kita anjing sebagai bangsa yang bukan keturunan Abraham secara jasmani, ya kita diadopsi. Itu satu penghargaan buat kita. Kenapa? Karena Tuhan, ya enggak, Dia menyayangi kita dengan keinginan supaya kita selalu ingin dekat dengan Dia. Menyerahkan hidup kita segalanya untuk Tuhan. Menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Seperti anjing, diadopsi dari kecil. Dia seakan-akan silatin, udahlah hidupku untuk engkau sepenuhnya. Bapak Ibu, bayangkan dan imajinasikan khususnya punya anjing. Maksudnya apa? Kita harus seperti anjing terhadap majikannya. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita, kepada keluarga yang mengadopsi kita. Kita harus selalu ingin dekat dengan majikannya loh. Iya enggak? Sampai kadang-kadang ada TikTok yang menceritakan seakan-akan anjing itu ngerti ngomongan majikannya. Dan majikannya pun seakan-akan ngerti ngomongan anjingnya. Itu kenapa? Karena mereka hubungan batin loh. Mungkin gak ngerti ngomong tuk. Oh berarti mau makan. Mungkin gak ngerti. Tapi batinnya. Ngerti ya batin ya? Batinnya loh. Batin itu melebihi komunikasi dengan kata-kata. Batin itu udah nempel. Jadi seakan-akan udah ngerti, oh maksud kamu ini ya. Si anjing pun sama. Udah ada ikatan batin dengan majikannya, sehingga majikannya begini, dia mungkin gak ngerti ngomongnya apa. Tapi batinnya tuh ngerti, oh majikanku mau ini. Wah Bapak Ibu, kalau saya gambarkan ya, kalau kita merenungkan, wah luar biasa. Hubungan Tuhan dengan kita. Ya, makanya saya mengatakan begitu tadi saya baca, saya cari ayatnya. Ya. Tentang perempuan Venesia kalau nggak salah. Yang anaknya sakit. Siro Venesia. Ya anaknya sakit. Tuhan bilang, ya enggak, kamu tuh anjing. Si perempuan Siro Venesia bilang, gak apa-apa, aku makan remah-remah yang jatuh dari anak. Benar gak begitu ayatnya? Dan Tuhan berkata, besar sekali imanmu. Tuhan mengatakan dia anjing. Ya enggak, karena ada apa? Tuhan menginginkan hubungan kita loh ya, seperti hubungan anjing dengan majikan. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, tadi lagu tadi, saya percaya Bapak Ibu ya, kerinduan hati Tuhan. Jadi ambil keputusan. Ya Tuhan, kalau Engkau menyebut aku anjing, ya aku mengucap syukur Tuhan. Kenapa? Karena aku percaya Engkau mengasihi aku. Ya, bahkan Kau menganggap aku satu keluarga dengan anak-anakmu, dengan bangsa Israel asli. Dan Tuhan juga mau kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Seperti anjing menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Sebetulnya bukan ini yang saya ingin khotbahin Bapak Ibu, tapi gak apa-apa, tadi udah. Oke, kita buka ya. Ini yang saya ingin bagikan. Ya, sebentar saya bacakan. Kita buka Mazmur 100. Mazmur 100. Mazmur 100. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Ya. Saya akan coba ditampilkan ya. Saya bacakan Bapak Ibu dari firman Allah yang hidup. Ada nggak versi firman Allah yang hidup di situ ya? Ada nggak? Oh nggak ada. Oke, Bapak Ibu lihat di situ. Saya bacakan Alkitab versi firman Allah yang hidup.
Nanti Bapak Ibu gampang download aja di rumah, ya. Dikatakan begini, masuklah dengan penuh pengucapan syukur melalui pintu gerbangnya yang terbuka. Masuklah ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Karena Tuhan selalu baik. Ia selalu penuh kasih dan kemurahan. Kesetiaannya kepada kita turun-temurun. Bapak Ibu, kita ini baru memasuki, kalau tahun Yahudi dikatakan 5784. Ya, bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara Batra kemarin di Sion, dikatakan kita memasuki tahun 5784. Artinya apa? Tahun ini dikatakan Tuhan membuka pintu selebar-lebarnya buat kita. Mau pintu apa? Pintu berkat terbuka. Pintu pengharapan terbuka. Semua janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan pada kita saat ini, tahun ini Tuhan bilang terbuka sepenuhnya buat kita. Dan kita disuruh masuk. Masuklah nak. Ya, dikatakan di sini dikatakan masuklah ke dalam pintu yang terbuka itu. Nah, sekarang kita melangkah masuk ke pintu gerbang yang terbuka. Nah, kebetulan sekarang saya ingin bagikan bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengambil apa yang Tuhan telah bukakan buat kita lebar-lebar. Kalau mungkin Bapak Ibu sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan buka pintu kesembuhan untuk kita meraih kesembuhan yang dari Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi masalah keluarga, saya percaya pintu pengharapan untuk memulihkan keluarga terbuka lebar-lebar. Tahun 5784 ini yang kemarin bulan September. Ya, sekarang kita memasuki. Cuman ya, kita harus tahu bagaimana untuk kita mengambil, meraih apa yang telah Tuhan sediakan dengan pintunya terbuka itu. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan dengan apa tadi? Marilah, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur. Ya, di sini dikatakan marilah, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kalau di dalam tadi firman Allah yang hidup dikatakan masuklah dengan pengucapan syukur melalui pintu gerbangnya yang terbuka lebar. Nah, Bapak Ibu, saya baca ayat ini, ya, saya ingat tentang cerita bangsa Israel. Bangsa Israel, Tuhan janjikan pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir mau masuk tanah perjanjian. Ya, Tuhan berkata tanah perjanjian loh. Ya, yang sekarang lagi rame nih Bapak Ibu ya. Aku berikan kepadamu. Benar gak? Janji Tuhan untuk memberikan tanah perjanjian. Tanah Kanaan untuk bangsa Israel. Ya, pada waktu itu saya percaya pintu untuk memiliki tanah perjanjian oleh bangsa Israel terbuka lebar. Benar gak? Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Aku yang berperang untuk kamu. Benar gitu Bapak Ibu? Ya, kamu cuma tinggal melangkah, tinggal taat, mengikuti apa yang Tuhan suruh perintahkan. Dan kamu akan memiliki tanah perjanjian. Tapi pada kenyataannya, Bapak Ibu, baca ceritanya Bapak Ibu ya, nanti baca di Alkitab, dikatakan sebelum memasuki tanah perjanjian, Musa mengutus 12 pengintai untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, untuk menyelidiki keadaan tanah perjanjian. Dan seperti kita ketahui juga, ya, seperti kita ketahui juga, 10 melaporkan yang jahat. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya bad news, laporan jahat, laporan jelek. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang percaya bahwa Tuhan sanggup membawa mereka masuk tanah perjanjian. Saya berpikir Bapak Ibu, pintu tanah perjanjian terbuka seperti tadi, pintu gerbang terbuka di tahun 5784. Ya, pintu gerbang udah terbuka dengan lebar dan Tuhan berkata, nak masuklah melalui pintu gerbangnya. Tapi ada syarat yang harus kita lakukan, yaitu apa? Ucapan syukur harus keluar dari mulut kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca ceritanya bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian.
Saya melihat, ya, saya melihat dari bangsa Israel itu, nanti Bapak Ibu baca di rumah, ya, dikatakan tidak ada ucapan syukur yang keluar dari mulut mereka. Saya perhatikan hanya sekali keluar ucapan syukur dari mulut mereka, yaitu apa? Ketika mereka menyeberang Laut Teberau, laut itu terbuka. Wah, mereka kagum. Ya, wah, luar biasa Tuhan. Mereka masuk menjalani menyeberang Laut Teberau, dikatakan laut itu terbelah, mereka menyeberang dan bangsa Mesir mengejar, ditenggelamkan oleh Tuhan. Dan mereka bersuka cita, dikatakan Harun, Musa, Meriam semua bernyanyi bersorak-sorai. Tapi kemudian ketika mereka setelah lewat Laut Teberau menghadapi padang gurun Syur kalau nggak salah, mereka mulai haus. Ya, mereka haus, menemukan mata air marah namanya. Ya, pahit. Mereka mengeluh kepada Musa. Dan terus perjalanan hidup mereka dari keluar Mesir sampai di pintu gerbang tanah perjanjian yang sudah terbuka lebar itu, mereka hidupnya mengomel, menggerutu, berkeluh kesah. Mereka nggak ada air, mereka mengeluh. Ya, mengulu, ngomel, ngegerutu, nggak puas, apalah istilahnya. Ya nggak. Kemudian pada waktu Tuhan berkata, oke, air pahit, Tuhan bilang lemparin kayu, airnya jadi manis. Kemudian mereka mulai ngomel lagi. Ngomelnya apa? Mas, kami perlu makan nih. Ya nggak. Mereka minta roti kepada Tuhan. Ya, minta roti, minta daging. Kalau Bapak Ibu baca, dikatakan setelah dikasih roti dengan mana surgawi, mereka ngomel lagi, bosen makan roti saja, minta daging sama Tuhan. Tuhan bilang, oke, aku kirimkan daging. Bapak Ibu baca, nanti burung puyuh pada datang ke perkemahan. Setelah makan daging pun mereka ngomel, bosen. Sampai kalau nanti Bapak Ibu baca di kitab Bilangan, itu dagingnya seharusnya kan mereka ambil secukupnya. Mereka makan, ambil buas gitu. Kemudian apa? Dilemparkan keluar daging-daging itu sampai daging-daging itu busuk menjadi kering. Ya, ini tingkah laku bangsa Israel. Nggak ada ucapan syukur yang bisa nuntut, minta. Iya nggak? Kalau nggak diturutin ngomel, ngikuti keinginan dagingnya, mengikuti nafsunya, ya enggak? Sampai Tuhan marah. Tuhan marah akibatnya. Dari generasi pertama yang keluar dari Mesir untuk masuk tanah perjanjian, mereka gagal memiliki tanah perjanjian. Mereka gagal memiliki janji-janji yang Tuhan berikan. Hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb. Saya merenungkan, Bapak Ibu, apa Yosua dan Kaleb kok apa tidak ada keluh kesah, tidak ada ngomel dari mulut bibirnya. Saya percaya Bapak Ibu, pada waktu Yosua dan Kaleb, ya bangsa Israel butuh air minum, saya percaya Yosua dan Kaleb pun perlu air, benar nggak? Perlu minum. Ya, pada waktu mereka perlu roti, Yosua dan Kaleb pun perlu roti. Tapi bagaimana kalau kita perhatikan Yosua dan Kaleb, ya, Yosua dan Kaleb tidak, hatinya itu tidak penuh dengan omelan, dengan keluhan, ya, dengan apa lagi, keluh kesah. Buktinya apa, Bapak Ibu? Buktinya, memang kalau kita baca di dalam Alkitab, Yosua dan Kaleb itu di situ tidak ditulis bahwa Yosua dan Kaleb tidak berkeluh kesah, tidak ikut bagian berkeluh kesah atau ngomel. Tapi kalau kita baca ceritanya, sikapnya, ya, sikapnya Yosua dan Kaleb, kita bisa bilang kesimpulan, mereka tuh tidak berkeluh kesah, tidak ngomel. Walaupun sebetulnya mereka punya hak untuk ngomel, untuk menggerutu, untuk berkeluh kesah. Contohnya apa? Ketika Tuhan berkata, Bapak Ibu, laporan dari 10 pengintai dikatakan mereka bangsa Israel lebih mempercayai laporan 10 pengintai. Benar nggak? Iya nggak? Wah iya, kita nggak mungkin masuk. Di sana temboknya besar-besar, tinggi-tinggi, dan bangsanya seperti raksasa. Kita nggak mungkin menguasai tanah perjanjian.
10 laporan, 10 yang mata-mata itu memberi laporan gitu. Dan bangsa Israel mempercayai 10 laporan ini. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita bisa memiliki. Ya, karena Tuhan menyertai kita. Karena yang berperang bukan kita, tapi Tuhan. Tapi dikatakan apa sama Tuhan? Akhirnya dikatakan, gara-gara mereka berontak, disuruh balik lagi. Merantau di padang pasir selama 40 tahun. Sampai generasi yang pertama ini mati semua di padang gurun. Benar nggak, Bapak Ibu? Hanya Yosua dan Kaleb. Seharusnya Yosua dan Kaleb itu punya hak untuk ngomel, untuk menggerutu. Benar nggak? Aku nggak salah loh. Aku percaya, Tuhan bisa bawa aku masuk ke tanah perjanjian. Kok aku jadi korban? Jadi korban, termasuk aku mesti nguter 40 tahun di padang gurun. Benar nggak? Pernah nggak Bapak Ibu mengalami seperti itu? Iya nggak? Baik dalam keluarga, dalam berbagai hal. Aku kok jadi ikut korban? Aku nggak terlibat. Ya, aku beda. Aku nggak pilih ngomel, aku nggak pilih gerutu. Tapi kok aku disuruh muter 40 tahun. Sama seperti bangsa Israel yang menggerutu dan ngomel kerjanya. Yang nggak ada ucapan syukur. Pernah kita ngalami seperti itu nggak diperlakukan? Pernah nggak? Pernah nggak sih diperlakukan seperti gitu? Hah? Belum pernah? Pernah nggak? Sering ya? Sering kok sepertinya nggak ada keadilan. Di mana keadilan? Apa Tuhan buta? Nggak melihat? Tuhan, ini saya Yosua sama Kaleb yang percaya kau sanggup bawa kami masuk tanah perjanjian. Kok kami harus muter tetap 40 tahun. Tapi Yosua dan Kaleb luar biasa. Makanya Tuhan puji luar biasa. Ya, mereka nggak mengomel, nggak menggerutu. Jadi pelajaran buat kita. Kalau kita diperlakukan atau mendapat perlakuan yang tidak adil, biarlah ucapan syukur ucapan syukur harus tetap keluar dari mulut kita. Amin. Karena Tuhan tetap melihat. Apa Tuhan nggak tahu Yosua dan Kaleb nggak termasuk bangsa Israel yang memberontak? Dia tahu. Tuhan tahu. Tapi Tuhan izinkan. Kamu tetap mesti muter ikut juga 40 tahun. Tapi satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca kisah si Yosua sama Kaleb, khususnya Kaleb, ya, kita melihat bagaimana kalau orang yang hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Yuk kita lihat Bapak Ibu ya. Nah kita buka, Bapak Ibu kita bisa buka. Kita buka dari kitab Yosua, ya kita buka kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 16. Ya kita buka kitab Yosua ya. Yosua. Yosua pasal 14 ayat 6 kita mulai baca. Saya bacakan Bapak Ibu. Kaleb mendapat Hebron, ya. Yosua pasal 14. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Tuhan itu tentang aku dan tentang kau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya.
Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu, ya, walaupun kelihatannya Yosua dan Kaleb diabaikan, ya, ikut muter 40 tahun di padang gurun karena kesalahan bangsa Israel. Tapi kalau kita baca di sini, ya, tadi dikatakan sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya, si Kaleb ini dapat reward penghargaan di mata Tuhan karena Tuhan juga melihat. Ya, walaupun seharusnya engkau punya dasar untuk bersungut-sungut, untuk berkeluh kesah, karena engkau berkata, di mana keadilan Tuhan? Ya, bisa saja kita bilang, di mana keadilan Tuhan? Aku nggak salah, aku percaya. Kok aku ikut korban, ikut ngiter 40 tahun di padang gurun? Tapi kalau kita perhatikan di ayat ini dikatakan, sebab ya di hadapan Tuhan, Musa berkata, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Tuhan tahu, ya, kalau kita tetap membawa ucapan syukur, tetap bersyukur di tengah-tengah keadaan apapun juga, di tengah situasi apapun juga, Tuhan perhitungkan. Ya, Tuhan tetap perhitungkan. Jangan biarkan kepahitan, sakit hati yang menimbulkan keluh kesah, ngomel, menggerutu, ketidakpuasan itu menguasai hidup kita. Lebih-lebih di tahun yang sekarang 5784 dikatakan pintu gerbang terbuka lebar. Sekarang waktunya kita masuki untuk memiliki. Tapi kalau kita sudah memasuki dan kita dari mulut bibir kita, dari hati kita nggak keluar ucapan syukur kepada Tuhan, tapi yang keluar adalah mengeluh, kekhawatiran, ketakutan, menggerutu. Nah, ini yang bisa seperti dialami oleh bangsa Israel. Ya, mereka tidak bisa memiliki janji Tuhan, yaitu memiliki tanah perjanjian. Amin. Nah, kemudian kalau kita lanjutin Bapak Ibu. Di ayat 10 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya itu. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hidup kita dengan penuh dengan ucapan syukur, ya seperti tadi kan, masuki pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Saya percaya Bapak Ibu, ada kekuatan ilahi, ada hikmat ilahi, ada kemampuan ilahi, ada kesehatan ilahi yang memampukan kita untuk memiliki apa yang Tuhan janjikan buat kita. Amin. 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 Semangat dulu. Amin gitu loh, ya. Saya percaya, mulai ya dikatakan masuki pintu gerbang yang terbuka dengan ucapan syukur. Ya. Saya percaya Bapak Ibu, kalau hidup kita penuh dengan ngomel, keluh kesah, menggerutu, nggak puas, iri hati dan sebagainya, ya, kita nggak akan bisa miliki apa yang Tuhan janjikan. Kalau Bapak Ibu mati, saya percaya tetap kalau kita percaya Yesus masuk surga. Tapi apa yang Tuhan janjikan, kita nggak bisa miliki. Ya, sakit, penyakit, ya nggak bisa menggerogoti kita sehingga kita nggak sampai ke destiny yang Tuhan tentukan buat kita. Karena apa? Karena kepahitan, diperlakukan tidak adil. Akibatnya diperlakukan tidak adil, keluar mulut kan ngomel, ngegerutu, iri hati. Ya,
Itu Yosua, sekali lagi Yosua dan Kaleb punya hak untuk itu Bapak Ibu. Untuk apa? Ngomel. Saya pernah punya pengalaman waktu masih kecil, terus terang ya Bapak Ibu. Saya pernah cerita, saya ini 4 saudara, 3 laki 1 perempuan. Saya anak ketiga loh, anak ketiga dari laki nih ceritanya ya. Jadi waktu masih kecil-kecil saya ingat sih kok Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang tua saya janjikan, yuk kita nanti pergi ya ke sana ya, jalan-jalan nih ceritanya ya. Kemudian sebelum terjadinya hari jalan-jalannya ini nih, ini kakak-kakak saya kan dua-duanya misalnya berantem nakal atau gimana gitu ya. Akhirnya udah, biasanya orang tua gitu kan, udah nggak janji, nggak usah pergi-pergi gitu kan, iya nggak. Dan hukumannya apa itu? Semua. Jadi saya yang nggak melakukan loh, saya baik-baik, nurut, saya jadi korban. Dan itu saya nggak bisa terima. Saya bilang nggak bisa, ini nggak adil. Ya akhirnya saya ngambek. Saya ngambek tuh, sekali kalau ngambek sih gampang. Nggak ajak ngomong orang, nggak ajak orang ngomong orang tua saya diemin gitu loh. Ya nggak? Saya ngalami. Kalau kita, mungkin Bapak Ibu ngalami nggak? Diperlakukan tidak adil. Di keluarga, ya. Pernah nggak? Di keluarga kok nggak adil. Tapi kalau Bapak Ibu percaya sama saya, ya. Kalau Bapak Ibu tetap jangan biarkan hatimu pahit. Jangan biarkan hatimu iri. Jangan hatimu penuh dengan kebencian. Ya, tapi kamu mengucapkan Roh Kudus, tolong aku untuk terus mengucapkan syukur kepadamu. Saya percaya Bapak Ibu, semua Tuhan lihat. Kayak si Kaleb, Tuhan lihat kesetiaannya. Sampai Tuhan bilang, aku berjanji, aku memberikan Hebron untukmu. Ya, dan luar biasa, umur 85 tahun ngelawannya raksasa. Ya, enggak ngelawan yang kecil-kecil. Dibilang di Hebron itu diduduki oleh raksasa. Ya, si Kaleb umurnya 85 tahun. Pernah nggak lihat kakek-kakek berantem gitu ya, perang? Ya nggak? 85 tahun loh. Saya percaya kalau si Kaleb ya ngomel kerjanya ngomel. Bayangin pakai tongkat, rematik, encok. Aku mau minta Hebron. Si Yosua akan bilang, kakek Kaleb tolong ingat dong, kemampuan Anda seberapa. Ya, Anda jalan aja tertatih-tatih, ya pakai tongkat. Tapi Yosua mengatakan, silakan ambil. Ya, si Kaleb bilang, aku masih kuat seperti umurku 40 tahun. Karena hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu Bapak Ibu, itu tanda iman percaya kita loh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu pegang kendali. Walaupun aku diperlakukan tidak adil, ya, aku tahu Tuhan melihat. Ya, walaupun aku sedang mengalami masalah, ya enggak, pergumulan, ya enggak, aku tahu Tuhan melihat, Tuhan menyertai aku. Dia percaya Tuhan ada bersama dengan dia. Itu yang berkata, Tuhan, aku mengucap syukur di tengah situasi apapun juga. Aku percaya Engkau pegang aku. Ya, orang yang sering mengeluh, sering menggerutu, sering gak puas, saya percaya, Bapak Ibu. Pasti kalau kita pertanyakan, ya enggak, sebetulnya apa yang terjadi dengan dia? Dia sedang mengalami krisis iman. Kenapa? Dia nggak percaya. Tuhan menyertai dia. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat dia. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di dalam Roma 8 ayat 28. Dikatakan apa? Allah turut bekerja di dalam segala hal. Ya, dalam segala hal maksudnya apa? Mungkin kesalahan kamu, mungkin kesalahan kita, kebodohan kita, sehingga kita mengalami itu. Asal kita datang kepada Tuhan. Tuhan katakan apa? Diubahkan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Wah, ini saya lihat ini jaminan. Jaminan yang luar biasa dari Tuhan, kasih yang luar biasa dari Tuhan. Ya, bahwa apapun yang terjadi atas hidupmu, mungkin kau lakukan karena kebodohan kamu, karena kedegilan hati kamu. Tapi kalau engkau bertobat, datang kepadaku. Peristiwa itu akan aku ubahkan untuk mendatangkan kebaikan buat kamu. Luar biasa. Amin. Apakah dari kejadian ini, dari ayat ini gak keluar ucapan syukur kita kepada Tuhan? Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ya, gak ada kasih yang terlebih besar dari kasih-Mu Tuhan. Mungkin kalau kita suami istri aja udah main salah-salahan. Ini sih gara-gara kamu. Ya gak? Sama anak sama orang tua. Mungkin udah main salah-salahan. Tapi di hadapan Tuhan, nah asal engkau bertobat kembali kepadaku, aku sanggup mengubahkan untuk mendatangkan kebaikan buat kamu.
Amin. Amin. Nah, jadi perlu Bapak Ibu, kita hidup dengan ucapan syukur. Ya. Ucapan syukur kepada Tuhan harus ada di dalam mulut, bibir, lidah kita. Bapak Ibu, ucapan syukur itu kadang-kadang kita berpikir suka perasaan nggak? Aku perasaan pengen bersyukur, benar nggak? Ada nggak orang kita yang berpikir, ya bersyukur itu kan kalau hati kita lagi bersuka, lagi senang, bersyukur, benar nggak? Tapi sebetulnya bersyukur itu bukan masalah perasaan. Bersyukur itu masalah pilihan. Kita yang milih, bukan masalah perasaan. Tuhan, di tengah situasi apapun juga, aku memilih untuk bersyukur kepadamu, walaupun hatiku nggak bersuka. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu, ada satu ayat, saya akan bacakan sebagai ayat terakhir, di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat 47. Ulangan pasal 28 ayat 47. Saya bacain. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Ya. Di sini Tuhan berkata, karena kita nggak mau menjadi hamba Tuhan, ya, dengan apa? Di sini dibilang dengan apa? Dengan sukacita dan gembira hati. Kalau kita mau bilang kita ini hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, tapi kita nggak mau jadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu bersukacita, dikatakan, ya, bersukacita dan gembira hati. Tapi kita merasa beban, kita merasa dirugikan, ya. Tuhan bilang, hati-hati, jangan sampai musuhmu datang, bahkan memperbudak engkau. Nah, kalau Bapak Ibu yang sekarang mungkin sedang mengalami, aku sedang mengalami tekanan hidup, aku sedang mengalami frustasi, depresi, dan macam-macam. Perlu koreksi Bapak Ibu. Ya, ada nggak ucapan syukur keluar dari mulut kita? Ucapan syukur apa? Atas kebaikan Tuhan, atas janji-janji yang Tuhan berikan buat kita. Kalau nggak ada Bapak Ibu, itu yang menyebabkan mengapa kita mengalami tekanan-tekanan dalam hidup, mengalami stres. Ya, mengalami blank, orang bilang ngeblank, ya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan, ya, aku tahu sekarang, ucapan syukur itu bukan masalah perasaan. Kalau perasaan aku lagi gembira, lagi senang, lagi dapat duit, ya, lagi dapat rezeki, lagi semua berjalan terakhir, aku mengucap syukur itu memang sudah keharusan. Kalau nggak mengucap syukur ya keterlaluan. Tapi pada waktu apapun juga, aku tetap mengucap syukur. Kenapa aku mengucap syukur? Karena engkau tetap peduli akan aku. Engkau tetap memelihara aku. Engkau tetap menjagai aku. Engkau tetap Yehova Jireh. Engkau Allah yang mencukupi kebutuhanku. Engkau tetap Yehova Nisi. Engkau tetap Yehova yang menyembuhkan aku. Kalau kita percaya gitu Bapak Ibu, baru iman kita akan naik. Jangan terbalik. Kita seringkali terbalik. Perasaan kita dulu, sukacita, baru kita mengucap syukur, baru memuji Tuhan. Terbalik. Kita memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, baru perasaan Bapak Ibu akan ikut. Makanya dikatakan kita hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu, ya, sekali lagi saya mau nyimpulkan, pintu gerbang terbuka lebar. Tahun 5784. Pintu gerbang terbuka lebar. Apa yang kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan masuk. Tuhan sudah buka. Tapi apa yang harus kita lakukan di dalam kita masuk? Perlu mulut kita, hati kita penuh dengan ucapan syukur. Karena apa? Di situ di ayat 5 dikatakan, karena Tuhan itu baik. Ya, kasih setianya selama-lamanya buat kita. Amin.
Karena Tuhan itu baik. Kasih setianya tetap selama-lamanya buat kita. Walaupun mungkin saat ini kita tidak merasakan. Tapi satu hal, kita melihat dengan mata iman kita. Bahwa kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Kalau kita nggak merasakan, kita minta Tuhan. Tuhan, buat aku merasakan kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Dan mari Tuhan, mari Allah Roh Kudus, hamba-Mu minta biar Kau taruh, Kau berikan damai sejahtera-Mu di dalam hati mereka. Penuhi hati mereka dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita yang daripada-Mu. Sehingga dari hati mereka boleh keluar puji-pujian, ucapan syukur ke hadapan-Mu. Mari Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan mereka. Mari Allah Roh Kudus, Kau berbicara kepada mereka secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, segala tipu muslihat iblis, segala jebakan-jebakan iblis, tipu muslihat iblis yang ada dalam hidup mereka, saat ini demi nama Tuhan Yesus, aku patahkan, aku hancurkan, dan setiap kukuk yang ditaruh iblis di dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan, aku patahkan. Dan mulai malam hari ini, damai sejahtera yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan menguasai hidup anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kita semua yang diberkati berkata, amin.